tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah di dalam segala perkara. Ku serahkan padamu Yesus, biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah di dalam segala perkara. Ku serahkan padamu Yesus, biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya. Glory Yesus, Tuhan dahsyat, ajaib, mulia Yesus Kristus, agung kami puji sembah, muliakan Tuhan yang agung, layak disembah. Puji syukur bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Uriara laba syakara laba namura laba yara laba basigada da 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 da. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Glory Yesus Tuhan. Udi aralah banamu ya aralah baba basi. Yesus Tuhan, haleluya.
Yesus syukur. Dia yang Maha Suci, Maha Kudus, Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah, layak dipuji. Glory Yesus, glory Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hayore arala bayara yarashe. Haleluya, haleluya. Puji syukur, hormat bagi Yesus Tuhan, kemuliaan, keagungan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, syukur, glory Yesus, glory Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya, 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 haleluya. Mulia sembah Raja mulia, Dia Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jesus, glory Tuhan, kemuliaan bagi Yesus Tuhan, hormat, kemuliaan, keagungan, puji Yesus, syukur, glory Yesus, syukur Tuhan, syukur, ku sanjung maju
nyatakanlah kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Oh Yesus, glory Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus, dan ku datang, 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 dan ku datang menyembahmu Yesus.
seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di bumi seperti di surga. Haleluya. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Yesus Tuhan, dahsyat, ajaib, mulia. Glory Yesus. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak tuh
dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan karena ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Yesus. Tuhan dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Urala bayar ala basakar ala batagar ala bayar ala baba bayar. Glory, 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 Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, 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 Yesus. Glory, glory, Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Yesus, Yesus, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini, sehingga hidup kami hari demi hari terus menerus memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang dapat merasakan dan melihat kemuliaan itu dalam hidup kami. Urapi kami terus dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Biar api kudus dari tahta-Mu tetap terus menerus membakar area aspek hidup kami. Nggak ada letih, letoy, loyo, lesud. Yang ada semangat, bergairah, bergelora. Yang ada berkobar, menyala, menyambar. Yang ada terus setia, 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 setia. Melayani, 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 melayani. Sampai akhir hayat hidup kami hanya melayani, 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 melayani. Oh Yesus, kami mau melayani. Hanya melayani. Hanya melayani-Mu Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Tuhan Yesus, beberapa hari kami setiap pagi sudah berdoa bersama. Biar ini menjadi kebiasaan bagi mereka nanti di rumah masing-masing. Sehingga apa yang kami buat di sini tidak sia-sia. Biarlah pesantren kilat ini betul-betul membawa mereka kepada satu terobosan ilahi yang membawa mereka mengalami perubahan secara pribadi, sehingga Kristus nyata dalam hidup mereka. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya kebenaran ini menjadi berkat buat kami semua dan bagi pemirsa YouTube yang ada, supaya mereka juga melakukan hal yang sama di rumah mereka setiap hari, sehingga keluarga mereka, keluarga sakinah, keluarga ilahi, keluarga yang memiliki mesbah doa, dan lewat keluarga itu garam dunia, terang Kristus dapat dirasakan oleh setiap orang. Kuasa-Mu bekerja. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial beserta tekatnya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat doa penyembahan kami, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Segala niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Setiap niat-niat orang yang coba berbuat jahat tanpa sepengetahuan kami gagalkan di dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang
seorang pun yang berani mengganggu gugat kami ketika kami menyembah muji Tuhan di tempat ini. Dan tidak ada tetangga kiri kanan kami yang merasa resah. Justru mereka, walaupun mereka belum percaya Yesus, walaupun mereka beragama lain, tapi mereka dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul baik. Tuhan Yesus penuh kasih sayang, penuh kasih sayang dalam hidup mereka. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuasa-Mu biar dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Udah 4 hari ini kita berkumpul di tempat tiap pagi. Ini adalah pesantren kilat, ini adalah training dengan tujuan bukan Anda sering kemari. Dengan tujuan supaya Anda di rumah bisa melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan di tempat ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saya tetap semangat melayani saudara, walaupun kami kemarin pulang melayani Brimob yang BKO sampai di rumah itu sudah jam 11-an lewat mungkin ya. Iya, sampai tidur pun saya mungkin nggak tidur lah, antara tidur nggak tidur. Ini pun lemas sekali, capek ya. Namun saya tetap memberikan kebenaran firman Tuhan buat saudara, menyampaikan firman Tuhan supaya selama beberapa hari kalian di sini tidak sia-sia, pulang membawa bekal. Haleluya. Ini hari Minggu sebenarnya saya biasanya doa pribadi sendiri, tidak ikut dengan keluarga. Tapi karena ada training, hari ini kita sama-sama menyembah, memuji, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mendengar firman. Haleluya. Saya bayar itu dengan harga yang mahal, karena itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi untuk perubahan kita memang harus membayar harga yang mahal. Untuk sebuah perubahan kadang ada pertumpahan darah. Namun di ajaran Yesus memang tidak ada. Tapi untuk mengalami suatu perubahan ada harga yang harus dibayar. Haleluya. Yesus membawa perubahan bagi semua manusia yang mau ikut Yesus. Ada harga yang dia harus bayar, yaitu dia harus disalib di atas Golgota. Dan dia berkata, sudah selesai. Artinya harga yang dibayar begitu mahal. Harga yang dibayar begitu sangat mahal sehingga tidak bisa dihitung jumlahnya berapa. Hanya kita bisa menilai. Jadi tidak bisa menghitung jumlah, tapi kita bisa menilai. Anda harus paham bahasa ini. Saking mahalnya harga yang dia bayar untuk membawa perubahan bagi Anda dan saya. Kalau ini tidak Yesus lakukan, maka yang terjadi adalah kita semua masuk neraka. Kalau ini Yesus nggak lakukan, maka semua kita akan tetap di dalam dosa. Walaupun mungkin kita berusaha berbuat baik, tapi kita tetap masuk neraka dan kita tetap hidup dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus rela membayar harga yang mahal untuk mati di atas Golgota Anda dan saya, supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan harapan yang paling besar adalah sebuah perubahan. Haleluya. Haleluya. Perubahan yang pertama, kita menerima keselamatan. Seharusnya kita masuk neraka. Perubahan yang kedua adalah kita menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi selama beberapa hari kalian di sini mengikuti pesantren kilat, tujuannya hanya satu, biar kita mengalami satu perubahan yang drastis dalam hidup kita, sehingga apa yang kita buat tidak sia-sia. Dan terlebih terusus, saya dan Ibu Gembala di sini menerima saudara untuk ikut training ini, merasa bangga, merasa sukacita ketika nanti Anda di rumah, kami mendengar kabar bahwa Anda sudah membangun mesbah doa di rumah masing-masing, baik secara korporat maupun secara individual, secara pribadi. Haleluya. Sehingga waktu saya datang
malam hari atau pagi-pagi saya nanti kadang-kadang akan buat sidak. Dulu saya sering lakukan sidak. Tiba-tiba ya ke rumah jemaat naik motor. Saya dengar dari samping kamar mereka ada yang sunyi senyap. Dan lebih banyak yang sunyi senyap. Karena mereka setiap hari merayakan Natal, yaitu malam kudus. Sunyi senyap. Haleluya. Haleluya. Tapi memang ada beberapa keluarga, beberapa orang yang saya deketin kuping saya ke jendelanya, ada suara. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Artinya mereka melaksanakan apa yang Tuhan mau. Dan mereka melakukan apa yang saya ajarkan. Saya ulangi, melaksanakan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang saya ajarkan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Tapi maknanya mirip. Dan kalau kita orang yang berpikir sederhana, itu sama. Oleh sebab itu, saudara, hari ini hari yang terakhir. Kalau saya dengar begitu dari ibu, tapi kalau mau lanjut, terus lanjut. Ya, kalau belum ada perubahan, terus lanjut. Sampai mengalami perubahan. Karena tadi sebenarnya kita tidak ada doa seperti ini. Karena ini hari Minggu. Sebentar lagi jam 3 kita akan ibadah raya. Saya harus persiapan. Tetapi saya pikir jika ini terakhir, kita harus kumpul untuk mengakhiri kata-kata atau kata-kata akhir saya dalam training ini, supaya semua saudara bisa mengingat dan membekas di dalam hati saudara, tersirat, tertato di hati saudara. Haleluya. Mungkin tidak tersurat tapi tersirat. Tertato dalam arti kata itu nggak bisa dihilangkan. Itu terkenang terus. Haleluya. Sehingga kartu memori itu tidak akan pernah terhapus di pikiran saudara. Dan terus teringat. Oh ya. Pulang dari sini saya yakin mama mereka akan membangkitkan semangat bapak mereka. Mari. Hira basuka laba, hina bala sikala. Mari. Itu yang saya rindu. Mungkin begitu juga si Ina ya kepada teman kontrakannya. Mari. Hula ya basuka laba. Mari. Begitu juga si Jojo, haleluya. Di Cibubur, sendiri dia. Mungkin si Rukun gak ikut, tapi dia sendiri. Huya, si Rukun heran. Kenapa kau? Kenapa? Kerasukan si Lubis? Bukan, kerasukan Roh Kudus. Haleluya. Kerasukan Roh Kudus, bukan si Lubis. Haleluya. Bahasanya sebenarnya itu artinya sama. Kerasukan setan, kita kerasukan Roh Kudus. Haleluya. Ya, haleluya. Cuma kalau orang gak paham dengan pola pikir saya, ya memang gak bisa paham. Jadi kita untuk memahami bahasa seseorang itu tidak bisa hanya mendengar kata-kata yang dia ucapkan. Tapi kita harus memahami alur pikir orang. Sehingga kita tahu apa yang dia maksudkan. Haleluya. Contoh, kadang-kadang kita nggak perlu berbicara. Tapi kita tahu dengan bahasa gaya, dengan bahasa tubuh, orang bisa tahu. Contoh kemarin, kita mau berangkat pelayanan. Saya cari celana nggak ada. Celana yang cocok dengan jas. Memang banyak celana, tapi memang bukan itu yang untuk jas. Ya, ibu gembala memang udah bilang, udah kan bisa sendiri. Ya bisa lah, masa pakai celana aja harus dipakein? Betul nggak? Masa pakai baju harus dipakein? Ibu gembala doa ke bawah rame-rame. Itu juga memang atas saran saya, daripada bengong-bengong kalian doa dulu di bawah. Iya. Saya cari-cari, putar-putar. Saya bukan mau dilayani, tapi saya mau itu dapat. Tapi nggak dapat. Akhirnya saya turun pakai training. Pakai training, pakai baju. Ya harusnya training itu temannya kaos, tapi pakai baju. Saya lihat dia, halu. Itu sebenarnya tidak diucapkan, tapi itu kata-kata. Jadi bahasa itu tidak harus sesuai kata-katanya dengan apa
yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tetapi alur pikir orang itulah yang membuat orang itu ngerti. Oh, maksud dia begini. Maksud dia begini. Oh, maksud dia begini. Makanya di dalam keluarga pun kadang-kadang kata-kata kita nggak cukup untuk bisa membawa kedamaian, ketenangan. Tetapi dengan kita saling mengerti alur pikir masing-masing, kita bisa tenang. Kita bisa damai. Oh, alur pikir dia begini. Oh, berarti maksud dia begini. Walaupun dia bilang, dasar kamu. Kenapa dia bilang? Oh, alur pikir dia, memang dia baru dasar. Nah, itu loh. Haleluya. Alur pikir dia memang baru orang dasar ya. Belum lagi bertumbuh, masih dasar. Ya wajar ngomong begitu kan. Haleluya. Makanya saudara, hari ini saya berdoa buat saudara supaya di rumah saudara masing-masing Anda terus adakan mesbah doa. Haleluya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3, karena ini penting untuk bisa terlaksana apa yang selama ini Anda dengar dari lidah mulut bibir saya. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Saya bacakan ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi yang duniawi saudara. Haleluya. Duniawi itu artinya sesuatu yang ingin menyenangkan daging kita. Itu duniawi. Haleluya. Itu arti duniawi. Menyenangkan daging kita. Nah, kalau misalnya kita sudah dengar ada azan pagi. Padahal kita udah dengar. Kita nggak bangun. Seharusnya kita bangun. Kita menyembah Yesus. Haleluya. Lebih baik lagi sebelum mereka azan, kita sudah menyembah Yesus. Karena kalau keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak mungkin bisa merefleksikan atau menjadi representasi Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia. Kau harus lebih dari mereka. Jadi duniawi itu artinya keinginan-keinginan pribadi kita, keinginan daging kita. Contoh lain, ya, misalnya kita ingin mengasihi seseorang karena dia membenci kita. Tapi justru sebaliknya kita makin membenci. Jadi benci sama benci beradu. Kalau benci sama benci beradu, itu muncul api. Sama dengan besi sama besi, kalau kita gosok-gosok api muncul. Tapi kalau benci dengan kasih bersatu, itu akan ada aroma damai. Haleluya. Ada aura kasih. Sehingga semuanya berjalan lancar. Haleluya. Iya. Haleluya. Haleluya. Anak kecil aja deh. Iya. Haleluya. Jadi benci jangan diadu dengan benci. Benci kita adu dengan kasih. Amin. Pasti kasihnya menang. Bencinya kalah. Amin. Kalau benci kita adu dengan benci, benci akan terus bertumbuh dan bertumbuh, dan benci ini terus menerus tidak akan pernah hilang. Tapi kalau benci kita adu dengan kasih, dengan sendirinya benci akan hilang. Karena kasih kuasanya lebih besar daripada kuasa kebencian. Oleh sebab itu jangan takut berbuat kasih, karena benci pasti kalah dengan kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi matikan yang duniawi. Dijelaskan di sini, yaitu percabulan. Apa sih maksudnya percabulan? Percabulan itu jangan diartikan hanya hal-hal yang sifatnya biologis atau yang sifatnya misalnya memikirkan orang tertentu, lawan jenis yang bukan muhrim kita, yang bukan suami dan istri kita. Bukan itu. Percabulan di sini artinya banyak sekali pemikiran-pemikiran kita ini yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Pemikiran-pemikiran kita ini banyak kali yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu udah percabulan. Ya, kenajisan. Apa itu kenajisan? Kenajisan itu adalah sesuatu yang menodai kebenaran ilahi yang pernah kita terima. Jadi kita nodai. Haleluya. Misalnya, ini air ini bersih, satu gelas ini. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada di antara kita yang membuang atau mencurahkan air hitam saja.
atau tinta pulpen, tinta untuk pulpen. Itu makanya air itu jadi jorok walaupun dia hanya setetes. Kenapa? Dia nggak murni lagi, dia nggak bening lagi, itulah kenajisan. Makanya buang segala kenajisan. Haleluya. Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu. Saya pikir-pikir ini kenapa harus pakai kata hawa? Saya pikir ada kaitannya dengan kejatuhan Hawa. Karena Hawa itu waktu ngelihat buah itu jadi nafsu. Nah, karena dia nafsu, dia makan. Karena namanya Hawa, jadi digabungkan aja hawa nafsu. Artinya hawa nafsu ini suatu gairah yang begitu luar biasa di dalam diri kita yang ingin terus-menerus melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Itulah hawa nafsu. Tuhan suruh gereja, tapi hawa nafsu kita ke bioskop lah. Tuhan suruh kita doa, hawa nafsu kita tidurlah. Tuhan suruh kita mengasihi, hawa nafsu kita bencilah, bunuhlah, inilah, itulah. Ya, itu hawa nafsu, saudara. Jadi jangan diartikan terlalu ruang lingkup kecil. Nafsu jahat. Ya. Nafsu jahat ini, saudara, saya mengartikan nafsu jahat ini adalah bukan sesuatu tindakan jahat. Nafsu jahat ini adalah satu angan-angan, satu keinginan yang ingin terus berbuat jahat walaupun dia belum melakukan kejahatan, tapi kalau angan-angannya terus jahat, dia sudah berbuat jahat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Itulah perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran yang lain. Ajaran yang lain itu, saudara, waktu agama saya dulu, itu ajarannya kalau saya mau buat jahat, nggak jadi buat jahat, justru dapat pahala. Maaf cakap, kalau saya ingin berzina dengan orang, terus nggak jadilah, saya dapat pahala. Padahal Yesus ngajarkan, kau menginginkan saja yang bukan milikmu, kau sudah berdosa. Bukan hanya masalah zina yang dimaksudkan kebanyakan orang, menginginkan saja. Mana ya, saya nggak pakai cincin. Ini, saya pakai ini nih. Wah, punya Pak Lubis itu kuinginkan buat saya lah. Itu udah dosa. Gak boleh. Haleluya. Baca ayatnya baik-baik. Jadi oleh sebab itu, menginginkan kaya aja dosa. Menginginkan banyak duit dosa. Menginginkan apa lagi? Itu dosa. Dosa. Haleluya. Menginginkan jabatan dosa. Karena kalau keinginan itu terus dipupuk, pasti dia akan melakukan strategi-strategi, akan melakukan trik-trik, akan berbuat tindakan-tindakan yang pasti akan nanti bertentangan dengan firman Tuhan. Terus kalau begitu Pak, nggak boleh dong kaya. Kalau begitu nggak boleh dong banyak uang. Kalau begitu nggak boleh dong kita jadi orang pangkat. Kalau begitu nggak boleh dong jadi kita pintar. Boleh, karena Tuhan menghendaki engkau harus jadi pintar, kaya, dan engkau harus diberkati. Tapi bukan keinginan yang muncul dari dagingmu, tapi itu adalah keinginan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan salah paham ya. Saya pun kaya. Kalau nggak kaya bagaimana saya bisa melayani ke desa-desa? Saya pun banyak duit. Kalau nggak banyak duit bagaimana saya bisa beli tiket sebulan 2 kali penerbangan? Sebulan bisa 10 juta lebih, habis lebih. Nggak mungkin. Karena saya kaya. Tapi itu bukan keinginan saya. Itu keinginan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan sebenarnya menginginkan saudara semua kaya. Haleluya. Dulu saya kan sudah pernah punya rencana ingin membangun asrama-asrama, haleluya, atau rumah-rumah dinas. TNI Polri aja bisa buat, masa kita nggak buat? Haleluya. Tetapi ternyata tidak segampang itu. Kadang-kadang ada orang, bukan kadang-kadang, kebanyakan orang, dia sudah tinggal di gubuk derita, di depannya itu got, banyak tai lewat, di sampingnya itu ada rawa-rawa yang baunya luar biasa, tapi karena di depannya ada warung kopi, selalu banyak orang nongkrong di sana. Dia disuruh pindah ke rumah mewah seperti ini pun, dia disuruh pindah ke perumahan yang mewah, dia nggak mau. Saya udah temukan orang begitu nggak terhitung jumlahnya, dia nggak mau. Dia lebih enak di situ karena dia walaupun bau-bau tapi bisa ke warung kopi ngobrol-ngobrol. Kalau di sini mana bisa, harus melewati 3 pos satpam, capek lagi ke sana dan sebagainya, nggak bisa. Ya, jadi orang yang selalu tinggal di rumah kumuh disuruh ke perumahan dia juga nggak betah. Jadi saudara, kita
Kita kasih contoh aja waktu si Pak Jokowi sama si Ahok ingin memindahkan orang-orang yang ada di Waduk Pluit itu ke tempat yang lebih baik sebenarnya. Tapi semua memberontak. Itu bukan mulai zaman Jokowi, sudah mulai zaman gubernur yang dulu. Mulai zaman Ali Sadikin itu sudah ada rencana, nggak ada ya, semua gagal. Tapi puji Tuhan Jokowi dan Ahok waktu itu bisa melaksanakan dengan sukses. Tapi itu perlu pergumulan, perlu pengajaran, perlu pemahaman, perlu pemberitahuan. Berapa kali katanya mereka pertemuan, ratusan kali pertemuan dengan warga. Haleluya, haleluya. Makanya nggak gampang saudara merubah pola pikir seseorang. Dia lebih enak di warung kopi itu, duduk sambil ngirup udara tai, daripada dia tinggal di rumah mewah dengan aroma-aroma yang dari Prancis dan Paris. Karena dia benci dengan perbuatan kafir. Haleluya. Maksudnya benci dengan produk-produk kafir. Makanya dibakar-bakar. Haleluya. Jadi di situ dikatakan nafsu jahat, ya, dan juga keserakahan. Yang haleluya. Ya, ingat menit keberapa itu? Haleluya. Iya. Alkitab diinjak-injak itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang sama dengan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, keserakahan, apa itu keserakahan? Ya, keserakahan itu sebenarnya bukan karena kita punya uang banyak. Keserakahan itu sudah kita punya uang banyak, ada orang gak makan, kita pun gak mau keluar duit. Itu keserakahan. Bukan karena kita punya uang banyak, ada orang gak punya uang, serakah. Si Daniel kemarin kan dapat 1.900.000, apa dialah, PK istilahnya. Kasih adikmu ya 200 saja. Enggak. Itu keserakahan. Jangan. Itu namanya contoh keserakahan. Haleluya. Bukan karena kita punya uang banyak, bukan. Kita tidak mau berbagi satu sama lain. Itu namanya keserakahan. Pinginnya aku. Haleluya. Dan semua yang saya sampaikan tadi itu adalah penyembahan berhala. Jadi nggak harus kita pergi ke Bali terus kita lihat ada patung terus kita bilang, aku lihat patung ini, aku nggak boleh nyembah berhala ini. Enggak. Bukan begitu. Haleluya. Jadi penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang lebih kita utamakan dalam diri kita daripada rencana kehendak Tuhan. Karena itu hari ini kita semuanya berubah supaya nanti pulang di rumah masing-masing tidak ada lagi ribut-ribut dan tidak ada lagi yang pagi-pagi tidak berdoa. Semua kita harus berdoa. Karena sejahat apapun kita, sesulit apapun persoalan, sebesar apapun masalah, seribet apa ruwet pun cekcok di keluarga, kalau kita bisa bergandengan tangan berdoa, selesai. Saya sama Ibu Gembala ada pergumulan debat kusir. Pas kita bilang, ayo kita doa, selesai, beres aja, gampang, gak ada masalah. Haleluya. Karena kalau kita doa nanti dipermalukan Tuhan. Oh ini kau, gini kau. Haleluya. Mari kita berubah. Semuanya kita rubah. Haleluya. Sampai di rumah masing-masing, kalau tidak ada perubahan, artinya sia-sialah pesantren kilat hari ini. Tapi saya percaya Anda pasti sampai di rumah masing-masing ada perubahan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau setiap waktu mengalami perubahan. Karena kami percaya yang tidak berubah hanya satu, Yesus Kristus. Kami harus berubah mengarah kepada Yesus Kristus supaya kami sempurna seperti Yesus sempurna. Kalau kami tidak mau berubah, kami tidak akan pernah bisa mengarah kepada Kristus. Kami tidak akan bisa sempurna. Oleh sebab itu hari ini kami mau berubah untuk mengarah yang tidak pernah berubah. Ulangi, kami mau berubah untuk mengarah kepada yang tidak pernah berubah. Karena yang tidak pernah berubah itu sempurna adanya. Dialah Yesus Tuhan kami. Sementara kami
harus berubah supaya kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.